Buongiorno, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau cara apply permesso di soggiorno untuk keluarga kita. Tapi keluarga yang sekandung ya, contohnya seperti ayah, ibu, atau saudara sekandung kita. Dan ini nggak berlaku untuk sepupu atau keponakan atau bahkan om dan tante kita. Nah, langsung saja. Cara yang dilakukan oleh suami saya untuk ibu saya itu sangat gampang, gak pakai ribet, dan dalam waktu yang singkat. Ditonton terus ya videonya sampai habis. Oke, langsung saja. Untuk apply permesso di soggiorno, kita datang ke kantor imigrasi at least dalam waktu 3 kali untuk menanyakan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dan mungkin juga kita bisa menanyakan informasi-informasi lainnya. Tapi ingat ya, untuk datang ke kantor imigrasi, kita harus membawa orang yang bersangkutan. Contohnya seperti ibu saya, dengan membawa original passport. Ada beberapa cara untuk apply permesso di soggiorno untuk keluarga kita. Dan sekarang saya akan membahas cara yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita pergi ke kantor imigrasi. Dan nanti di kantor imigrasi kita akan mendapatkan 2 hal. Hal yang pertama adalah nanti di sana kita mendapatkan list, dan di dalam list itu ada syarat dan dokumen apa saja yang harus kita persiapkan untuk apply permesso di soggiorno. Hal yang kedua adalah dengan membuat appointment date, kapan kita harus kembali lagi ke kantor imigrasi untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk apply permesso di soggiorno. Nah, sekarang saya akan memberitahukan apa saja yang ada di dalam list tersebut. List yang pertama atau syarat yang pertama adalah dengan membawa paspor orang yang bersangkutan. Syarat yang kedua adalah dengan membawa fotokopi paspor yang sama, seluruh halaman dari halaman pertama sampai halaman terakhir dengan at least 1 stamp di paspor tersebut. Ini maksudnya pihak imigrasi mau melihat riwayat perjalanan orang yang memiliki paspor tersebut. Jadi kalau misalkan halamannya kosong, itu kalau suami saya ya kemarin nggak perlu difotokopi, dan setiap halaman yang memiliki stamp harus difotokopi. That's why 1 stamp is enough. Syarat yang ketiga adalah dengan membawa materai seharga 16 euro. Syarat yang keempat adalah dengan membawa 4 lembar pas foto background putih. Dan untuk ukuran foto itu ukuran standar. Jadi buat kalian yang sudah lama tinggal di Italia pasti tahu ada semacam mesin, dan di dalam mesin foto tersebut di situ sudah ada semua ukuran, baik untuk paspor, driving license, atau untuk dokumen-dokumen yang lain. Untuk syarat kelima, ini yang sangat penting ya, dengan membawa kartu keluarga. Dan kartu keluarga itu harus ditranslate dalam bahasa Italia dan dilegalisir. Tapi tenang, bagi kalian yang belum mentranslate atau melegalisir kartu keluarga tersebut, kalian juga bisa mentranslate dan melegalisirnya di Italia, karena kasusnya ini terjadi pada ibu saya. Jadi kita membayar seseorang untuk mentranslate dan melegalisirnya itu di Italia juga, di tempat daerah saya tinggal, dengan membayar seharga 145 euro atau sekitar kurang lebih 2.500.000 rupiah. Syarat yang keenam adalah dengan membawa surat sponsor yang akan diserahkan dengan dokumen lainnya juga. Syarat yang ketujuh adalah dengan memberikan fotokopi identitas orang yang mensponsor. Syarat yang kedelapan adalah dengan memberikan, let's say, rekening koran. Seperti suami saya itu memberikan rekening koran dengan 1 tahun pendapatan untuk membuktikan bahwa suami saya bisa mensponsori ibu saya selama dia tinggal di Italia. Syarat yang ke-9 adalah pada waktu pertama kali kita datang ke kantor imigrasi, mereka akan memberikan kita semacam form atau auto certification.
Jadi kayak semacam komponen keluarga ya. Contohnya seperti suami saya menulis nama saya, nama anak saya, dan nama ibu saya. Untuk syarat yang ke-10 adalah dengan menyiapkan fotokopi akte nikah. Well, syarat-syarat yang saya sebutkan tadi adalah langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua adalah pada waktu appointment date, kita datang ke kantor imigrasi dan menyerahkan semua dokumen yang sudah kita persiapkan untuk apply permesso di soggiorno. Dalam waktu kunjungan kedua ini juga, mereka akan memberikan kita semacam kartu temporary atau kartu sementara, dan ini legal ya. Jadi, walaupun visa keluarga kita atau orang yang bersangkutan itu sudah expired, dia tidak ada masalah untuk tinggal di teritori Italia selama ada kartu sementara tersebut. Jadi jangan sampai hilang. Sedikit cerita aja sih, kalau buat kalian sudah menonton video saya sebelumnya tentang ibu saya melakukan perjalanan selama lockdown, jadi visanya itu sudah expired. Nah, makanya disinilah fungsi untuk surat sementara itu. Jadi benar-benar jangan sampai hilang. Karena untuk mengambil permesso di soggiorno yang asli, kita harus menyerahkan receipt yang diberikan oleh pihak imigrasi. Setelah semua komplit, pihak imigrasi akan memberitahu kita kapan kita bisa mengambil permesso di soggiorno tersebut. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah dengan membawa orang yang bersangkutan ke kantor imigrasi dan membawa receipt yang sudah diberikan kepada kita untuk mengambil permesso di soggiorno tersebut. Setelah mendapatkan permesso di soggiorno, kalian akan digiring ke ruangan lainnya untuk diambil sidik jari. So, just a little recap. Ada 3 tahap untuk mendapatkan permesso di soggiorno. Ada 3 kali kunjungan datang ke imigrasi office untuk apply permesso di soggiorno. Waktu yang dibutuhkan dari kunjungan pertama sampai kunjungan yang kedua biasanya dibutuhkan waktu selama kurang lebih 4-5 minggu. Atau mungkin bisa jadi lebih cepat ya dari yang diperkirakan, mungkin tergantung di mana kita tinggal. Dan waktu yang dibutuhkan dari kunjungan yang kedua sampai kunjungan yang terakhir itu dibutuhkan dalam waktu gak lebih dari 3 minggu. Itu tadi adalah syarat dan dokumen apa saja yang dibutuhkan, dan itu menurut pengalaman saya. Cara yang kita lakukan ini sangat gampang, tapi sebenarnya cara ini sangat standar. But remember, this is the easiest way to apply permesso di soggiorno di kota Pescara. Mungkin kalian bisa datang ke kantor imigrasi di kota kalian masing-masing untuk informasi lebih lanjut, karena bisa jadi syarat yang dibutuhkan itu lebih gampang di kota kalian, atau bisa jadi dibutuhkan lebih banyak dokumen lagi. Okay guys, thank you for watching my videos. Untuk support saya, jangan lupa di like, subscribe, and share ya, karena semua itu gratis. Bye!